Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Indarini Rusuti, NPM 1811100099. Di sini saya dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang macam-macam karakteristik micro teaching. Dan di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan pengertian micro teaching. Micro teaching berasal dari dua kata, yaitu micro dan teaching. Micro yang memiliki arti kecil, terbatas, dan sempit, sedangkan teaching berarti mengajar. Jadi, micro teaching adalah suatu kegiatan mengajar yang dilakukan dengan cara menyederhanakan atau segalanya dikecilkan. Micro teaching merupakan salah satu bentuk model praktek kependidikan atau pelatihan mengajar. Dalam konteks yang sebenarnya, mengajar mengandung banyak tindakan, baik mencakup teknik penyampaian materi, penguatan metode, penggunaan media, bimbingan belajar, memberi motivasi, mengolah kelas, dan memberikan penilaian. Dari pengertian di atas, ada beberapa hal yang harus kita pahami. Pertama, micro teaching merupakan prosedur yang sistematis. Artinya, pelatihan guru melalui micro teaching dilakukan sesuai dengan tahapan-tahapan tertentu yang ada di buku. Kedua, micro teaching dilakukan dalam situasi laboratoris. Artinya, pengalaman melalui micro teaching diarahkan dalam latihan-latihan secara spesifik, sehingga pengalaman yang diperoleh benar-benar terkontrol pada keterampilan tertentu yang hendak dilatihkan. Dalam situasi laboratoris, micro teaching dapat memberikan data yang lengkap mengenai penampilan calon guru di dalam kelas, sehingga memungkinkan adanya feedback bagi calon guru yang sedang berlatih. Jadi, dapat disimpulkan dalam proses pembelajaran yang sebenarnya, micro teaching merupakan pelatihan keterampilan mengajar yang terbatas dalam proses mempersiapkan pengajaran, melaksanakan proses belajar mengajar, dan dalam pembelajaran di depan siswa sesuai dengan rencana yang telah dirancang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irmalia Aprina, NPM 18111000382. Di sini saya sebagai pemateri kedua yang akan menyampaikan tentang macam-macam karakteristik micro teaching. Micro teaching merupakan pembelajaran dalam skala kecil. Karakteristik yang khas dalam micro teaching adalah komponen-komponennya yang dimikrokan atau lebih disederhanakan. Nah, dalam pembelajaran yang sesungguhnya atau real teaching, ruang lingkup micro teaching itu sangat luas atau tidak dibatasi. Tetapi dalam micro teaching terbatas pada satu materi pokok bahasan tertentu. Demikian pula dengan alokasi waktunya yang terbatas, yaitu dari 10 sampai 15 menit, sedangkan siswanya juga dikecilkan hingga 7 sampai 10 orang, serta keterampilan dasar yang dilatih terbatas. Konsep pembelajaran mikro dilandasi oleh pokok-pokok pikiran, yaitu pengajaran yang nyata. Artinya, pengajaran dilaksanakan tidak dalam bentuk sebenarnya, tetapi dalam bentuk mini, dengan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, peserta berkisar antara 5 sampai 10 orang. Yang kedua, waktu mengajar terbatas hingga 10 sampai 15 menit. Yang ketiga, komponen mengajar dikembangkan terbatas. Yang keempat, latihan terpusat pada keterampilan dasar mengajar. Yang kelima, menggunakan informasi dan pengetahuan tentang tingkat belajar. Yang keenam, umpan balik terhadap kemampuan guru atau calon guru. Yang ketujuh, pengajaran dilaksanakan bagi para siswa dengan latar belakang yang berbeda-beda dan berdasarkan pada kemampuan intelektual kelompok usia tertentu. Yang kedelapan yaitu pengontrolan serta ketat terhadap lingkungan latihan yang diselenggarakan dalam laboratorium micro teaching. Yang kesembilan yaitu penyediaan kesempatan latihan ulang dan pengaturan distribusi latihan dalam jangka waktu tertentu. Baik, itu tadi penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Maharani Kurnia Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, saya Maharani Kurnia Putri, NPM 181111000256. Di sini saya sebagai pemateri ketiga sekaligus pemateri terakhir yang akan menjelaskan tentang jenis-jenis keterampilan mengajar. Nah, di sini saya akan menjelaskan 8 jenis-jenis keterampilan mengajar. Adapun jenis-jenis keterampilan mengajar itu antara lain yang pertama ada variasi stimulus, yakni mengadakan variasi dalam proses mengajar mencakup 4 aspek, yaitu variasi gaya mengajar, variasi dalam menggunakan media dan bahan ajar, variasi dalam interaksi antara guru dan siswa, serta variasi dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, yakni ada keterampilan membuka. Keterampilan membuka pembelajaran yaitu upaya yang dilakukan oleh guru untuk menumbuhkan perhatian dan motivasi belajar siswa. Yang ketiga, ada keterampilan menutup, yakni upaya yang dilakukan oleh guru untuk mengakhiri pembelajaran sehingga siswa dapat memperoleh pengalaman belajar yang komprehensif atau utuh dari hasil belajar yang tuntas. Nah, selanjutnya yang keempat itu ada penggunaan bahasa isyarat. Bahasa isyarat digunakan agar menciptakan suasana atau proses pembelajaran yang efektif, menyenangkan, dan kondusif. Selanjutnya yang kelima, yakni memberikan penguatan. Memberikan penguatan yaitu kembalian respon dari guru terhadap aktivitas belajar siswa. Nah, yang keenam, yakni ada keterampilan bertanya, yaitu informasi dan tujuan bertanya pada dasarnya adalah meminta jawaban, penjelasan, atau informasi yang diperlukan terhadap sesuatu yang belum diketahui. Yang ketujuh, ada keterampilan membuat ilustrasi dan contoh. Ilustrasi dan contoh dalam proses pembelajaran sangat penting untuk menjelaskan, menegaskan, dan mempermudah pemahaman siswa terhadap materi yang dibahas. Selanjutnya yang kedelapan atau yang terakhir ada keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan yaitu suatu keterampilan untuk mengkomunikasikan materi pembelajaran kepada siswa secara jelas dan lancar. Nah, itulah tadi jenis-jenis keterampilan mengajar. Semoga bisa dipahami. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Akhiru kalam walahul muafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.